飯同埋水馬。事發係星期四嘅中午12點幾，救援人員接報到場拯救傷者，消防亦都派出公路及鐵路拯救專隊。意外造成車長同埋乘客等合共22人受傷，分別有10男12女，包括1名女童，其中18個人輕傷，4個人傷勢較嚴。Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak-mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak-mbak semuanya terhindar dari mara bahaya. Semoga dipermudah segala urusan nih sama mbak. Amin ya robbal alamin. Semoga sama sukses selalu nih perantauan, berhasil, kemudian iso buka usaha. Nah, sekali lagi hari ini aku memang mencoba untuk berbisnis. Salah satunya adalah bisnis berambang goreng 3 rasa. Kalau pengen pesan di sini, kemudian yang kedua, iki mau mencoba bisnis jualan sasi. Jadi udah beli bahan banyak. Hari ini aku bakal memulai bisnisnya, bakal dititipkan di toko. Jadi buatkan kawan nantinya nih yang minat apabila menanyakan bagaimana tentang caranya dan sebagainya, silakan kan komen. Oke, hari ini yang bakal kita bahas adalah mengenai kasus kemarin. Kita bakal bahas kasus yang terjadi kemarin. Jadi kemarin di B2 ini ada petugas patroli imigrasi dan juga petugas dari makanan kebersihan lingkungan iki melakukan patroli termasuk di sekitaran tempat duduknya mbak-mbak Indo. Nah, di situ petugas iki memang sedang mengintai aktivitas mbak-mbak yang jualan di B2. Jadi memang sebelumnya mereka tuh diintai dari kejauhan, dari atas, kemudian dari jembatan. Nah, ketika mereka mengetahui aktivitas jualan, transaksi, dan juga penerima iki terjadi, barulah petugas ini menggerebekkan kawan. Walaupun mereka kui nggak bisa ditangkap, tetapi barang-barang mereka itu disita dan barang-barang mereka itu dibuangkan kawan. Nah, kalau barang-barang seperti milik mereka kui dibuang, berarti barang mereka kui nggak higienis kan kawan. Artinya dianggap jorok. Ya, kalau tidak higienis, tidak bersih, barang-barang sitaan Anda kui dibuang ke plastik besar tong sampah, tidak diberikan ke orang. Tapi kalau kemasannya itu bagus, bersih, masih bisa dimakan, biasanya petugas itu akan mengumpulkan, kemudian nantinya barang-barang tersebut, jajan-jajan tersebut dan sejenisnya, kalau masih bisa dimakan, kalau bersih, itu nanti bakal diberikan kepada mbak-mbak kan kawan yang berada di penjara. Tapi enggak semuanya barang itu dibuang, enggak semuanya barang itu diambil. Jadi enggak sembarangan, dianggap higienis, dianggap bersih apa enggaknya, baru ini nanti dipertimbangkan. Jadi biar enggak mubadir gitu loh kan kawan. Nah, ini sebenarnya kan udah sering kejadian ya, dimana mbak-mbak ini jualan secara ilegal di Hong Kong. Walaupun diintai oleh para petugas, mereka itu nggak punya rasa takut kan kawan. Pada dagangannya dirampas, kemudian bisa kena denda, bisa kena penjara, bahkan bisa dideportasi. Tapi mereka tuh nggak pernah takut. Kenapa kok mereka nggak takut? Karena mereka membayar kan kawan. Karena mereka mampu membayar denda, mereka dipenjara, kemudian dilepaskan lagi dengan jaminan. Nanti kalau kamu ketangkap lagi, maka kamu deportasi. Dan rata-rata yang jualan mereka kan udah overstay kan, udah overstay. Kemudian ada juga nih yang mereka jualan memiliki status paper. Jadi kalau mereka kui nggak bekerja, mereka mau bayar kos-kosan di mana? Sedangkan mereka lagi memperjuangkan, ada nih yang status paper, ada nih yang membayar biaya kos-kosan, biaya makan hidup di Hong Kong. Jadi itu kenapa mereka ini dilepaskan, kemudian mereka mencari pekerjaan, mencari penghasilan dengan cara jualan secara ilegal disebut. Jadi mereka tuh sebenarnya udah ditangkap nih, tapi kemudian mereka membayar denda, ada juga nih yang jaminan, kemudian mereka dibebaskan.
Dan itu sebenarnya dendanya juga nggak main-main, kemudian penjaranya juga nggak main-main. Kalau mereka jualan tentu bisa didenda 10.000 dolar Hongkong atau sekitaran 20 juta rupiah. Kemudian kalau bisa dipenjara, ya dipenjara 6 bulan kan kawan. Tapi biasanya kalau di pengadilan mereka minta keringanan, maksimalnya 6 bulan, bisa jadi mereka cuma dipenjara 1 bulan. Cuma dendanya 5.000, 6.000 seperti itu kan kawan. Kemudian mereka dibebaskan lagi, kemudian mereka kerja lagi, kemudian mereka ditangkap lagi, dipenjara lagi, denda lagi, seperti itulah. Lalu siapa diuntungkan? Mereka untung, petugas juga untung, pemerintah juga untung. Jadi ini namanya apa ya, makanan rantai. Jadi sama-sama menguntungkan. Tapi ketika sampean sudah tidak bisa ditoleransi, maka sampean bakal dideportasi oleh pemerintah Hongkong. Jadi itu kenapa mbak-mbak yang jualan kue meraja lela di Hongkong. Karena apa? Hukumannya nggak ringan, sampean masih bisa dimaafkan jika cuma jualan secara ilegal saja. Tapi kalau sampean melakukan kejahatan, contoh maling, rampok, menipu, Anda deportasi. Tapi kalau sampean jualan, ini enggak semuanya kan deportasi. Nah, aku punya sebuah kisah kasus yang menarik banget, tapi nanti aja kan kawan. Dan ini memang kejadiannya belum terlalu lama. Tapi kita bakal membahas kasus yang lain. Semoga dengan yang pembahasan ini bermanfaat, dan kita bakal membahas kasus yang kedua kan kawan. Oke kan kawan, ini kejadiannya tanggal 1 Mei 2025. Jadi kemarin kan kawan, bertepatan dengan 1 Mei Day. Jadi wajar banyak juga para PRT asing, khususnya PRT asal Indo, ini yang libur kan kawan. Nah, 1 Mei ini biasanya ada aksi demo yang dilakukan oleh para organisasi lokal maupun non-lokal di Hongkong. Dan tanggal 1 Mei ini banyak sekali peristiwa kan kawan, di mana ada terjadi beberapa kecelakaan, termasuk kecelakaan di daerah Kwaichong, yaitu City Bus Airport Express nomor A22. Nah, ini kejadiannya di jembatan Qingma. Nah, menurut berita yang saya baca, keterangan dari sopir yang umurnya 33 tahun ini sopirnya tiba-tiba mata dia ini dalam keadaan gelap. Jadi tadinya dia ini melihat dengan terang, kemudian tiba-tiba gelap. Nah, ketika dia gelap itulah dia tidak sadar kan kawan, kalau busnya dia ini menabrak pembatas jalan. Jadi kan di tepi jalan itu kan ada batas jalan. Nah, tidak hanya batas jalan, juga ada beton ya, untuk sebagai penghalang agar bus itu tidak langsung terjun. Jadi dia ini menabrak dua tadi, pembatas sama beton. Ya itu kawan-kawan, akhirnya ada 22 orang iki yang mengalami cedera. Kemudian ada 10 pria, 12 wanita, kemudian diantaranya ada 18 iki luka ringan, sedangkan 4 iki sangat kritis sekali. Yang menarik dari kasus ini adalah adanya 3 PRT asal Indo, walaupun di situ ada PL. Nah, PRT Indo iki dipastikan dia libur kan kawan, karena bus iki tidak semuanya penumpang iki menuju ke airport kan kawan, karena rutenya iki kan melewati beberapa kota di Hongkong kan kawan. Pertama iki Satin, kemudian iki nanti ada Kundong, kemudian Ngau Dauko, Prince Edward, kemudian juga ke Jordan, dan kemudian sampai rutenya sampai ke airport. Jadi ada tempat-tempat yang dimana iki berhenti di tempat liburnya para PRT Indo. Jadi wajar ada nih mbak-mbak Indo yang naik di situ, walaupun mahal, tapi kalau dengan naik itu lebih cepat
Siapa tahu mereka berpikir seperti itu. Jadi tidak semua penumpang ini menuju ke airport, kawan-kawan. Nah, di saat itulah terjadi sebuah kecelakaan, kan kawan. Semoga untuk Mbak Indo maupun Mbak PM ini tidak luka parah ya kan kawan, karena seandainya nih mereka mengalami luka parah, lalu siapa yang mengobati mereka, memulihkan kondisi mereka? Ya memang Cece kui ada asuransi dari majikan, tetapi tidak semua majikan kui memberikan atau memasukkan asuransi libur kepada PRT-nya. Ada nih majikan yang tidak mau memberikan asuransi ketika libur. Jadi kalau sampai libur terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan, contohnya kecelakaan, berarti sama tidak bisa mengklaim asuransi, kan kawan. Karena apa? Majikan ini tidak memasukkan asuransi hari libur. Contoh ada nih, majikan yang tidak memasukkan asuransi pengobatan gigi, Anda tidak bisa menuntut kecuali keikhlasan majikan. Jadi ada nih beberapa jenis asuransi yang memang dengan sengaja majikan tidak memasukkan. Nah, seandainya majikan Anda tidak memasukkan asuransi kecelakaan pas hari libur, maka yang bertanggung jawab di dalam kasus kecelakaan Anda itu adalah pemilik dari transportasi City Bus tadi, kan kawan. Harus mengobati sampai pulih, harus membayar biaya pengobatan, harus membayar biaya inap, karena mereka yang salah, sopir yang salah, sopir yang bekerja di situ. Nanti pihak dari City Bus itu akan mengambil dari asuransi sopir karena dianggap lalai tadi. Jadi mbak-mbak, apabila terjadi sebuah musibah di dalam bis atau sejenisnya, ini semuanya nanti bakal diobati, ada asuransi dari transportasi itu. Namun jika seandainya nih masa-masa pemulihan Anda kemudian sampai kui rodok parah, majikan Anda iki karena tidak mau menunggu pemulihan Anda bisa 1 bulan, kemudian majikan menginterminate sampean. Iki majikan bisa dituntut, Mbak, karena menginterminate sampean. Jadi kalau terjadinya pemutusan kontrak kerja di sini, sampean bisa menuntutkan kawan di dalam kasus ini. Dan di situ banyak sekali orang yang ketika berada di tempat kejadian ini diwawancarai oleh beberapa reporter Hong Kong, di mana mereka tuh menceritakan kalau mereka tuh nggak tahu bagaimana kok bisa busnya mereka tuh nabrak, karena rata-rata perjalanan antara Lamtim ke airport itu membutuhkan waktu yang cukup lama, kan kawan. Nah, ketika waktunya cukup lama, bayar sampai $40 Hong Kong, mereka tuh menggunakan waktu tersebut itu untuk istirahat. Jadi rata-rata mereka tuh istirahat, kan kawan, nggak tahu bagaimana kejadian. Tiba-tiba mereka cuman merasakan adanya sebuah musibah, jedek tadi kerasa, kemudian goncangan. Nah, di situ mereka disuruh turun oleh pihak dari sopir bus itu. Jadi memang kondisi nih waktu itu rata-rata memang mereka nggak fokus melihat jalan, mereka tidur. Kemudian sopir sendiri kui ya itu mengalami kejadian yang kon katanya ngelihat jalan ku gelap. Apakah ada hubungan dengan mistik? Sekali lagi belum tentu, kan kawan, karena bisa saja dalam keadaan lelah, kemudian sopir itu akhirnya nabrak pembatas jalan dan juga beton jalan. Jadi semoga dengan adanya kasus-kasus seperti ini kita belajar bahwa kalau terjadi apa-apa di transportasi, maka itu menjadi wewenang dari pihak tersebut itu untuk membantu pemulihan Anda, membiayai pengobatan Anda, dan membayar segalanya kepada Anda, karena Anda itu dianggap tidak bersalah dalam kasus ini. Semoga bermanfaat.
Hari ini kita bakal membahas kasus selanjutnya.